Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Permana Putra, Stanbu F55181220. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tentang pengembangan sistem cerdas menggunakan penalaran berbasis kasus, eh, case-based reasoning, untuk diagnosa penyakit akibat virus exantema. Untuk pendahulunya di sini ada hasil survei di Indonesia terhadap kesehatan anak menunjukkan bahwa 42,8 sampai 96% anak yang termasuk kelompok 0 sampai 4 tahun itu masih muda terserang penyakit yang disebabkan oleh exanthema virus. Nah, jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh exanthema virus ini contohnya seperti ada cacar air, campak, dan juga variola. Nah, kemudian cacar air. Cacar air ini memang merupakan sebuah penyakit anak yang sudah ratusan tahun dikenal orang sebagian masyarakat, khususnya orang tua. Memang ada yang peduli pada penyakit yang diderita anaknya, tapi karena mahalnya biaya konsultasi dokter spesialis dan juga jarangnya tenaga dokter, maka kebanyakan masyarakat ini menyembuhkan penyakit cacar ini dengan cara apa adanya. Kemudian tentang itu bagian dari pendahuluan. Kemudian ada penalaran berbasis kasus. Penalaran berbasis kasus ini merupakan sebuah sistem yang menggunakan pengalaman lama untuk dapat mengerti dan juga menyelesaikan masalah baru. Kemudian ada tahapan proses sistem penalaran komputer berbasis kasus. Ada retrieve, kemudian ada reuse, kemudian ada revisi, kemudian ada retain. Nah, kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama ini ada analisis kebutuhan sistem. Sistem yang dibutuhkan ini harus dapat melakukan proses identifikasi penyakit eksantema berdasarkan kasus-kasus mirip yang sudah ada. Sehingga mendetail sistem harus dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendata jenis-jenis penyakit akibat exanthema virus, gejala, dan juga solusinya. Kemudian yang kedua, ada menyimpan data kasus penyakit akibat exanthema virus dan dalam database menggunakan pengindesan terhadap jenis kelamin dan juga usia. Kemudian yang ketiga, melakukan proses retrieve data kasus dan juga ini menghitung similaritas kasus menggunakan metode probabilitas base. Yang keempat, yang terakhir ada memberikan hasil diagnosa berupa nama penyakit, eksantema, dan juga solusinya. Kemudian di sini ada perancangan sistem. Yang pertama itu ada data flow diagram atau kita singkat dengan DFD. Nah, yang pertama itu ada diagram alir data level 0. Diagram alir data level 0 atau sering disebut diagram konteks adalah sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ruang lingkup dari sebuah sistem, yaitu interaksi antara entitas dalam sistem identifikasi penyakit ekstantema virus menggunakan case-case apa namanya ini reasoning. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara entitas pakar dan juga user. Nah, dalam diagram konteks pada gambar pakar ini memberikan sebuah masukan ke dalam sistem berupa data penyakit exanthema virus. Dan kemudian data gejala dan data gejala per kasusnya ini mendapatkan keluaran berupa data penyakit exanthema virus.
data gejala. Nah, data gejala per kasus dan juga data new gejala yang dimasukkan oleh user. Nah, data new gejala akan dimasukkan secara otomatis oleh sistem jika masuk user, tidak pernah ada pada kasus yang tersimpan dalam database. Nah, kemudian di sini ada proses retrieve dan juga similarity. Kemudian yang ketiga ada from identifikasi kasus. Nah, kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu pertama, case-based reasoning ini dapat digunakan untuk membangun sistem pakar untuk identifikasi penyakit akibat exanthema virus. Proses ini kemungkinan dimulai dengan cara memasukkan kasus yang lama ke dalam database kasus. Nah, kemudian dilakukan proses pengindesan kasus untuk mempercepat proses pencarian kasus. Nah, jika kasus ini baru, maka solusinya dicari dari data kasus lama dengan kemiripan tertinggi untuk diambil solusinya. Yang kedua itu ada metode probabilitas bias. Ini sebenarnya dapat digunakan untuk mempertimbangkan ini ya, apa kasus yang paling mirip dari database kasus terindeks saat proses ini retrieve kasus. Nah, sehingga apapun gejala penyakit baru yang hendak didiagnosa, sistem ini akan dapat memberikan penyelesaian kasus. Terakhir, saran dari jurnalnya ini untuk mengembangkan sistem selanjutnya, indexing ini dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma lain, misalnya C45K, nearest, nearest, neighbor, dan juga sebagainya. Kemudian untuk jumlah kasus yang besar, similarity ini dapat dilakukan dengan mengkelompokkan classification terlebih dahulu, dan proses pencariannya ini cukup dilakukan pada kelompok terdekat saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait jurnal yang saya review. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.